Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Pagi ini kami akan membaca firman dan merenungkannya. Pimpinlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 44 ayat 19 sampai ayat ke-34 dengan judul perikop Yehuda membela Benyamin. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana sebab kami tidak boleh melihat orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati. Dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak, tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, konteks firman yang kita baca dari ayat sebelumnya menjelaskan bahwa 10 saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Dan di Mesir ada gandum, jadi mereka tujuan ke sana untuk membeli bahan makanan. Mereka datang menghadap Yusuf dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Apa yang menjadi mimpi Yusuf digenapi. Berkas-berkas gandum saudara-saudaranya mengeliling dan sujud kepada berkasnya Yusuf. Jadi apa yang dulu menjadi mimpi Yusuf digenapi pada saat saudara-saudaranya datang ke Mesir. Kita tahu cerita ini dari Yusuf dijual kepada orang Ismail, lalu sampai menjadi tangan kanan dari Firaun. Bapak, Ibu, Saudara,
Kemudian saudara-saudara Yusuf pergi lagi ke Mesir kedua kali karena Yusuf meminta mereka membawa adiknya yang bungsu yang bernama Benyamin yang seibu dengannya. Setelah datang, lalu mereka mau pulang, Yusuf memerintahkan kepala rumah untuk memasukkan piala ke dalam karung gandum Benyamin dengan maksud hendak menahan Benyamin. Ini sebagai tes terhadap saudara-saudara Yusuf, bagaimana mereka menghadapi ketika Benyamin ditahan. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian yang menjadi juru bicara dari saudara-saudara Yusuf, biasanya Yehuda, yang menjadi juru bicara, kemudian dia berkata, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, maksudnya menggantikan Benyamin. Dan biarlah anak itu pulang bersama dengan saudara-saudaranya. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ini yang tadi kita baca, ya. Sebab apa saudara-saudara? Sebab selama sekitar 20 tahun telah berlalu, Yehuda menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri betapa duka citanya Yakub ketika dia kehilangan Yusuf. Dan semua saudara-saudara Yusuf itu membohongi Yakub dan mengatakan dia diterkam binatang buas. Nah, saudara-saudara, sekarang yang seibu dengan Yusuf adalah Benyamin. Maka kita melihat di sini Yehuda ingin menggantikan Benyamin untuk ditahan, biarlah Benyamin pulang kembali untuk berjumpa dengan Yakub, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dari kisah Yusuf ini kita dapat mempelajari bahwa yang pertama, rencana Allah yang indah dalam kehidupan kita tidak bisa digagalkan oleh perbuatan jahat manusia. Meskipun Yusuf dijual dan mengalami proses yang kita tahu semua ceritanya sampai dia di Mesir, dan itu tidak menggagalkan rencana Tuhan yang indah. Ya. Dan apa yang menjadi mimpi Yusuf itu digenapi. Yang kedua, saudara-saudara, kebohongan suatu saat akan terbongkar seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Seorang profesor dari Chicago University dalam bukunya, intinya dalam tulisan bukunya mengatakan, if you don't live according to the truth, then you must suffer the consequences. Jadi kalau kita tidak hidup menurut kebenaran, maka kita harus menderita ya, untuk menanggung konsekuensinya. Jadi marilah kita hidup dalam kebenaran dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita, setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan janganlah hidup di dalam kebohongan dan kepalsuan, sebab pada suatu saat itu akan dibongkar dan dinyatakan. Kiranya kita semua hidup dengan tulus, dengan benar di hadapan Tuhan, dan percaya kepada janji penyertaan dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami yang tidak dapat digagalkan oleh manusia. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.